Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Setia Laksana. Akan mempresentasikan hadis tentang kerjasama ekonomi atau perkongsian dengan syirkah, mudharabah, musaqah, muzara'ah, dan muqarabah serta musyuf'ah. Yang pertama, syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran. Maksudnya di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi syariah, syirkah merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Pada dasarnya hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Hal ini ditujukan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh baginda Rasulullah SAW yang dilakukan masyarakat Islam pada saat itu. Beberapa hadis yang menerangkan tentang syirkah antara lain adalah hadis Al-Sa'ib bin Abi Al-Sa'ib Al-Makhzum bahwa ia adalah sekutu Nabi Muhammad SAW. Sejak awal-awal datangnya Islam, ketika dari itu penaklukan Makkah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Selamat datang saudaraku dan sekutuku, tidak mencegah aku dan tidak membantah aku." Hadis riwayat Hakim. Dalam riwayat Ibnu Majah, "Dulu kau adalah mitra bisnisku ketika masih zaman jahiliyah." Hadis di atas menjelaskan bahwa praktik syirkah sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Menjalin kerjasama dan membangun bisnis boleh dengan siapa saja. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan, "Aku dan syirkah pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi SAW tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, barang yang diperoleh secara tunai, silakan kalian ambil. Sedangkan yang diperoleh secara hutang, silakan kalian kembalikan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya Ubaidullah bin Mu'adz menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Syuf'an, dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, bahwa Abdullah berkata, "Aku pernah bersekutu dengan Ammar bin Yasir dari Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun." Hadis riwayat An-Nasai. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak berkhianat kepada yang lainnya
Apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Syirka boleh dilakukan antara sesama muslim, antara sesama kafir, atau seseorang muslim dengan seorang kafir. Maka dari itu, seorang muslim juga boleh melakukan syirka dengan orang-orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi, dan kafir zimmi yang lainnya. Selagi apa yang disyirkahkan adalah usaha yang tidak diharapkan bagi kaum muslim. Seperti dikatakan sebuah hadis oleh Muslim dari Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperkerjakan penduduk Khaybar, mereka adalah Yahudi, dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian mudhorobah. Mudhorobah disebut juga qirot atau muqorodah. Makna keduanya sama. Umumnya mudhorobah adalah istilah yang digunakan oleh penduduk Irak, sedang istilah qirot digunakan oleh masyarakat Hijaz. Mudhorobah atau qirot diambil dari kata al-qardhu yang berarti al-qat'u atau potongan. Sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Mudharabah atau qirot bisa juga diambil dari kata muqorodah yang berarti al-musawah atau kesamaan. Sebab pemilik modal dan pengusaha sama-sama memiliki hak terhadap laba. Namun secara istilah, mudharabah bisa diartikan sebagai sebuah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana bentuk kontrak antara dua pihak ini salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Dari Abbas bin Abdullah Muthalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dengan investasi mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada madribnya agar hartanya itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak dibelikan kepada binatang tunggangannya. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung resiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasul membenarkannya. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadis ini menjelaskan tentang Abbas yang melakukan investasi dengan akad mudharabah. Maka ia mensyariatkan kepada mudharib untuk tidak membawa harta tersebut melewati lautan, menuruni lembah, dan tidak membeli binatang. Apabila mudharib melanggar, maka ia harus menanggung resikonya. Syarat yang diajukan ini kemudian dibenarkan oleh Rasul. Pada hadis ini terjadi praktik mudharabah muqayyadah. Jenis transaksi lainnya adalah mudharabah mutlaqah. Selain itu, ada juga akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah yang bernama akad mudharabah mushtarakah. Dari Su'aib berkata, Rasulullah pernah bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqorodah atau mudharabah, dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar atau jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Hadis kedua ini merupakan dalil yang membolehkan praktik mudharabah.
meskipun kedudukan hadis dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Namun kebanyakan ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad mudharabah. Mencampur kedua jenis gandum yang berbeda jenis diperbolehkan, asal bukan untuk tujuan jual beli, melainkan untuk keperluan rumah. Kemudian Nabi SAW pergi berniaga sebagai mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Setelah menjadi nabi, beliau menceritakan pernikahan tersebut sebagai penegasan atau takdir. Muhammad Abdul Al-Mun'im Abu Zaid Nahwa Tahwir Al-Mudharabah. Mudharabah pada praktiknya memang sudah berjalan dari sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, yakni ketika Nabi Muhammad muda bekerja sama dengan Sayyidah Khadijah, seorang wanita janda yang kaya raya. Kemudian Ibnu Rus mengatakan, tidak ada perbedaan di kalangan muslimin tentang kebolehan menjalankan transaksi mudharabah. Meskipun praktek tersebut sudah ada dari zaman jahiliyah, namun syariat Islam melegitimasinya. Hadis ini menceritakan tentang praktik mudharabah antara Sayyidah Khadijah dengan Nabi saat itu. Beliau mempercayakan modal dagangnya untuk dikelola Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Kemudian musaqah. Al-musaqah berasal dari kata al-saqah. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saqi atau penyiraman ini dari sumur-sumur. Oleh karena itu diberi nama musaqah atau penyiraman atau pengairan. Secara istilah, al-musaqah adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon. Sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diusirnya. Dasar hukum musaqah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Ammar radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, memberikan tanah kepada penduduk Khaybar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian atau tanaman. Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah menyerahkan tanah Khaybar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal hartanya penghasilan separuhnya untuk Nabi. Kemudian muzaraah, menurut bahasa kata muzaraah adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapatkan sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah fiqh merupakan pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atas misalnya. Menurut Hanafiyah, muzaraah merupakan akad yang untuk bercocok tanam pada sebagian yang luar dari bumi. Sementara menurut Hanabilah, muzaraah merupakan pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Dalam pengertian lain ada yang menyebut muzaraah yaitu paruan sawah atau ladang, 1/2, 1/3 atau lebih atau kurang. Sedangkan benihnya dari petani, orang yang menggarap. Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum muzaraah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan tidak mengharamkan bermuzaraah, bahkan beliau menyuruhnya.
supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya. Jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. Kemudian mukharabah. Secara etimologis, mukharabah merupakan tanah yang gembur atau khibar. Secara istilah, mukharabah ialah kerjasama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan, biaya dan benihnya dari pemilik tanah. Ulama Syafi'iyah membedakan antara muzaraah dan mukharabah. Artinya mukharabah adalah mengolah tanah di atas mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzaraah sama seperti mukharabah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah. Ada sudut hukum yang membolehkan mukharabah dan muzaraah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Daud radhiyallahu anhu bahwa ia suka bermukharabah. Amru berkata, lalu aku katakan kepadanya, ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukharabah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mukharabah. Lantas Taus berkata, hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang mukharabah itu. Hanya beliau berkata, seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu. Hadis riwayat Muslim. Jadi hukum mukharabah sama seperti muzaraah yang yaitu mubah atau boleh. Dan seseorang yang dapat melakukannya untuk dapat memberi dan mendapat manfaatnya dari kerjasama muzaraah dan mukharabah ini. Mengenai syarat dan rukun mukharabah adalah sama dengan muzaraah. Kemudian syuf'ah. Kata syuf'ah berasal dari bahasa Arab, yaitu safa'a, yang berarti menggabungkan kepadanya yang sepertinya. Dikatakan demikian karena orang yang mempunyai hak syuf'ah menggabungkan benda serikat yang dijual atau temannya kepada miliknya dalam serikat itu sehingga terlihat seolah-olah berpasangan. Adapun menurut jumhur ulama, selain ulama Hanafiyah, syuf'ah adalah hak seorang peserikat untuk mengambil atau membeli benda yang dijual teman serikatnya berupa benda tidak bergerak dengan mengganti harga atau nilainya yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga itu dengan siqat atau lafaz. Ibrahim Lubis menyatakan pengertian syuf'ah sebagai berikut. Syuf'ah merupakan hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru, atau penyanggahan kongsi, menjual barangnya kepada orang lain oleh seorang kongsi. Orang-orang yang tidak termasuk sebagai anggota persekutuan atas benda yang sudah dijual tidak berhak sama sekali melakukan syuf'ah. Kalau sekiranya benda yang dimiliki secara bersekutu itu sudah ditentukan bagian masing-masing, syuf'ah juga tidak bisa dilakukan, sebab kepemilikan bukan lagi sebagai milik bersama. Dalil yang mendasari legalasi syuf'ah adalah hadis dan ijma. Rasulullah SAW memutuskan syuf'ah
syuf'ah pada aset perserikatan yang belum dibagi. Dan apabila batas dan jalan telah dibuat, maka tidak ada hak syuf'ah lagi. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW memutuskan syuf'ah pada setiap kongsi kemitraan yang belum dibagi, kemudian berupa rumah atau pagar. Tidak halal bagi seorang mitra menjual hingga izin mitra lainnya. Apabila berminat, maka mitranya bisa membelinya atau melepaskannya. Apabila ia menjual tanpa seizin mitranya, maka mitranya lebih berhak dengan barang tersebut. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Dalam redaksi lainnya agak berbeda, tapi maksudnya sama. Ada riwayat golongan Hanafiyah menyebutkan tetangga adalah orang yang paling berhak atas syuf'ah tetangganya. Ia boleh menunggu tetangganya itu bila ia tidak ada di tempat, bila memang cara demikian yang bisa dilakukan. Dari riwayat di atas sudah cukup menggambarkan bahwa hak syuf'ah hanya ada bagi anggota-anggota yang masuk dalam perserikatan atau syariah kepemilikan itu. Orang yang tidak tergabung dalam perserikatan itu tidak berhak atas syuf'ah. Pendapat ini merupakan pendirian jumhur ulama. Akan tetapi pengikut Imam Hanafi tidak dapat menerima pandangan itu. Menurut kelompok ini, syuf'ah itu juga dimiliki oleh tetangga atas barang tetangganya. Golongan Hanafiyah ini berpendapat bahwa hak syuf'ah itu bertingkat-tingkat. Tingkat pertama terdapat pada Syafi'i yang merupakan anggota persekutuan pemilikan yang belum dibagi. Kemudian anggota persekutuan yang bagian masing-masing telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah para tetangga. Alasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, tetangga itu lebih berhak atas barang-barang yang di sekelilingnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Memahami keutamaan kerjasama dan kenistaan khianat. Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanat atau terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi. Keutamaan jual beli yang mabrur berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Menceritakan kepada kami, Hanad menceritakan Qabishah dari Sufyan, dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Sa'id, dari Nabi SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. Hadis Tirmizi nomor 1252. Hadis di atas menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang sidik dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Imam At-Tabi'i mengomentari hadis ini dengan mengatakan barang siapa yang selalu mengutamakan sifat jujur dan amanah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang taat atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang-orang sidik dan orang-orang yang mati syahid, tapi barang siapa yang selalu memiliki sifat dusta atau khianat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan orang-orang yang fasik atau buruk atau rusaknya agamanya, atau pelaku maksiat. Kemudian memahami hak syuf'ah bagi anggota perkongsian. Struktur syuf'ah terdiri dari beberapa rukun, antara lain syafi', masyifu alai, dan masfu' fi. Yang pertama syafi'. Syafi' merupakan pihak yang memiliki hak syuf'ah, yakni mitra lama atau syari' qadim yang berhak membeli secara otoritatif dari pihak mitra baru. Menurut Syafi'iyah disyaratkan harus
pihak yang menjadi mitra dalam sebuah kemitraan yang barang yang bersifat persentase, yaitu hak milik atas barang yang tidak bisa dibedakan secara fisik, melainkan kepemilikan tersebut secara persentase. Karena itu pihak di luar kemitraan tidak memiliki hak syufah sekalipun asetnya berdekatan atau gandeng dengan objek syufah. Sedangkan menurut Hanafiyah, hak syuf'ah juga dimiliki oleh pihak yang asetnya berdekatan dengan masfu' fih meskipun tidak berserikat. Struktur masfu' alaih. Masfu' alaih yaitu pihak pemilik baru aset perserikatan yang menjadi objek syuf'ah. Masfu' alaih disyaratkan pertama, dalam menerima atau memiliki aset syirkah dari mitra lama harus melalui transaksi komersial baik yang bersifat ekonomis seperti jual beli, ujrah, hijrah, dan lain-lain. Atau bukan ekonomis seperti mahar, kompensasi atau rekonsiliasi, kompensasi gugatan, cerai, dan lain-lain. Kedua, proses kepemilikan masfu' alaih atas barang perserikatan harus tidak lebih dahulu dari proses kepemilikan safi, sehingga ketika salah satu dari dua mitra menjadi bagiannya kepada pembeli A dengan syariat khiyar, dan pada masa khiyar itu mitra lainnya juga ikut menjual bagiannya kepada pembeli B secara final atau tanpa khiyar, maka hak syufah dimiliki oleh pembeli A sebab proses kepemilikan atau pembelian lebih dahulu dibanding dengan proses kepemilikan pembeli B. Kemudian yang ketiga, masfu' fih, yakni aset perserikatan yang menjadi objek syuf'ah. Masfu' fih disyaratkan sebagai aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, rumah. Jadi aset bergerak seperti motor, mobil, dan lain sebagainya tidak bisa diambil alih secara otoritatif menggunakan akad syuf'ah, meskipun barang tersebut dimiliki secara perserikatan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.